Nah, kemungkinan cap yang dipakai untuk surat yang dikirim ke Sultan ataupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi, ada menduga nih kemungkinan ini capnya, cap kedatuan tadi, ya. Nah, cap itu turun temurun terbuat dari perunggu. Ini kemungkinan juga ini adalah cap tertua di dunia. Ya. Kalau ini cap zaman Hindu lebih tua dari ini, ya. Nah, ini cap setelah pada era Buddha. Kemudian di samping itu, bukti yang lainnya adalah kita perhatikan sekarang. Ini di sekitar kita. Ya, tadi ada gajah putih. Nah, ini kami terangkan sedikit. Nah, ini yang di atasnya adalah pengawal atau dubalang panglima perangnya. Ya, gajah putih tadi. Ini orang di atas. Mungkin ada oleh-oleh untuk apa? Untuk membawa ini suatu semacam kancah besar untuk memasak, ya, untuk dipindahkan, ataupun sebuah bejana yang besar sebagai dikirim untuk oleh-oleh, dikawal oleh prajurit kerajaan. Ini gambarnya lengkap dengan prajurit-prajurit. Nah, pakaian prajuritnya diantaranya adalah ini, kita perhatikan nih, naga. Untuk apa ini? Ini adalah lambang kekuatan semasa zaman Hindu dulu, yaitu naga melingkar, ya. Kepala naga di depannya, di sininya gambar putri, kepala orang. Di mana ditempatkan? Nih, tempat cara letakkannya adalah sini. Dipakai untuk berperang, ya. Ataupun bila keluar dari apa, ataupun naik kapal penjalang, apabila mengunjungi negeri-negeri, ini dipakai di lengan untuk kekuatan. Karena orang-orang dulu percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib yang terdapat pada benda yang mereka ciptakan, yang mereka buat, kemudian mereka secara magic ataupun supranatural mereka isi. Ini kepercayaan mereka. Kemudian sampai itu juga perangkat yang lainnya adalah nih, perangkat kerajaan juga. Kita lihat namanya adalah pondyong. Kalau bahasa Indonesia pondyong, ini pending. Pending apa nih? Inilah pending Sriwijaya, ya. Kalau pendingnya bagus, berukir, terbuat dari emas dan segala macam, itu adalah punya kedatuan, ya. Ataupun apa, kalau prajurit biasa, ini modelnya polos pendingnya. Sayangnya lingkaran badannya sudah hilang. Ini pending Sriwijaya. Kemudian yang lebih bagus, ini mungkin juga kepunyaan kedatuan ataupun keluarga kerajaan nih. Dapat kita lihat, ya, diukir dengan sangat indah sekali, ya. Ini. Kemudian ada lagi yang lain. Ada perangkat yang lain adalah senjata yang lainnya di samping tombak adalah keris yang dipakai oleh dubalang, dan juga keris yang dipakai oleh kedatuan. Maaf, keris yang dipakai untuk kedatuan tidak kami pakai. Ini keris yang dipakai oleh kedatu ataupun perangkat adat dan perangkat kerajaan. Ini keris. Keris gambar kepala gajah. Ini belalai gajah. Ini salah satu diantaranya. Di samping keris juga senjata kekuatannya lainnya ada berupa yang pernah kami perlihatkan kemarin. Ini adalah kujang naga. Kujang naga. Kalau ini adalah kekuatan yang dianggapnya punya kekuatan supranatural juga, karena keyakinan mereka dia tidak runcing tapi menggunakan kekuatan ini bisa mengeluarkan api kalau menurut kepercayaan mereka. Sama dengan itu penangkap petir yang satu yang kemarin kita perlihatkan itu. Nah, itulah kira-kira
bukti-bukti lain. Nah, yang jelas, gambar naga tadi kami perlihatkan kembali. Nih, ini awalnya perunggu, tapi oleh pemiliknya kemarin itu dibersihkan dengan soda api, ya, sayang dibersihkan sehingga terkelupas hitamnya, warna hitamnya terkelupas, kemudian jadi begini seakan-akan baru. Nah, nih. Apa gunanya? Nih. Ini mungkin pada pemirsa saya kasih pertanyaan ataupun semacam apa? Coba jawab. Untuk apa gunanya naga yang sebesar ini, ekornya melingkar dan kepalanya? Di mana ditempatkan dan apa fungsinya? Mohon dijawab. Ya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kami jawab. Kemudian kunci yang sebetulnya bahwa di Sumatera itu ataupun di Nusantara ini terdapat kerajaan besar dulunya dianggap sebagai negara kesatuan Indonesia pertama, yaitu Kedatuan Sriwijaya. Negara kesatuan Indonesia kedua adalah Mojopahit. Negara kesatuan Indonesia ketiga adalah NKRI saat sekarang ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Ini peta kuno abad 13 atau abad 14 yang dibuat oleh orang Spanyol, diambil dari coretan-coretan ataupun perjalanan orang Andalus yang pernah datang ke Sumatera, tepatnya di Martakus Kampar. Nah, peta kuno inilah yang selama ini disimpan berabad-abad lamanya, ya. Ternyata dalam peta kuno ini, coba bayangkan dia membuat peta Sumatera begini bentuknya. Di sini ada Kampar. Negeri lain belum ada nama, di sini Kampar. Terletak di daerah Khatulistiwa. Kemudian juga dalam peta satu lagi kita lihat cara orang dulu membuat peta ini terbalik. Ini Sumatera, ini daratan Asia. Nah, karena melihat dia belum bisa membuat peta sesuai dengan dengan letak geografis sekarang, ya, ini modelnya Sumatera. Nah, Kampar. Jadi Kampar tadi bukan di Kamboja, di Sumatera Tengah, yaitu Kampar Riau, Sumatera Tengah. Kemudian kita lihat lagi dalam peta lainnya. Nih. Kampar. Di sini juga dapat Kampar dalam peta-peta kuno. Kemudian di sini juga nih. Sengaja kami mencetak peta aja dirahasiakan. Sengaja dibuat kecil-kecil hurufnya. Kenapa? Karena negeri Kampar itu, Kampar kuno tadi bukan sebarang wilayah, bukan sebarang daerah. Karena situ terletak kekayaan yang sangat banyak dan negeri yang amat bersejarah. Tercatat dalam catatan kuno bangsa Yunani, Romawi, dan Mesir kuno, India, Tiongkok, dan segala macamnya. Sini. Kampar. Nah, makanya disebut Pulau Sumatera ini dulu pernah disebut dengan Pulau Kampar, Kampartra. Nah, kenapa disebut demikian? Nanti kami jelaskan pada bagian ketiga. Nih, Gajah Putih sebagai pemimpin prajurit ataupun pasukan. Ini Gajah Putih. Di situ ada 1000 gajah. Apakah ada bukti? Masih ada. Di 13 Koto Kampar sampai ke 5 Koto di Kuok masih ada kandang gajahnya. Bisa kita tunjukkan. Dan di situ masih ada ditemukan fosil gajah, gading gajah, gigi gajah, dan mani gajah. Ini juga kita perhatikan peta kuno yang sangat jauh bedanya dengan peta keadaan sekarang. Jadi bisa saja berbeda secara geomorfologis, perubahan garis pantai, dan juga bisa berbeda karena orang dulu tidak pernah mengelilingi ini. Mereka tidak tahu skala, GPS belum ada, jadi mereka mengira-ngira letaknya. Yang jelas Kampar. Kenapa? Kampar bisa masuk dari Sumatera bagian utara, bisa dimasuki di bagian tengah, bisa dimasuki dari selatan. Dari mana? Sungai Rokan dan Sungai
Sungai Rokan di bagian utaranya, Sungai Siak dan Sungai Kampar bagian tengahnya, kemudian Sungai Batanghari, bahkan Sungai Batanghari bisa datang ke Kampar, ya. Dan di samping kalau Sungai Kampar udah jelas, Sungai Indragiri. Nah, inilah, ya. Itulah gambar kira-kira. Nah, apa hubungannya dengan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Jambi dan Palembang? Jambi dan Palembang setelah Laut Embun mendangkal, ini kami bicara masalah Laut Embun, ya. Secara geomorfologis dulu ada alur Laut Embun dari Selat Melaka menuju ke Muara Takus. Di situ ujungnya atau di hulu itu adalah Sungai Kampar. Cikal bakalnya Sungai Kampar. Terbentuknya alur Laut Embun tadi adalah karena munculnya bencana global yang menyebabkan Sumatera ini tinggal sepertiga, hancur. Kemudian setelah ratusan tahun, ribuan tahun setelah itu muncullah Laut Embun yang disebut juga dengan Teluk Belayu, ya. Teluk Belayu tadi akhirnya jadi Teluk Melayu. Disitulah disebut istilah bangsa Melayu, rumpun Melayu yang induknya adalah Kampar, Riau, Sumatera Tengah. Induk rumpun bangsa Melayu itu adalah Kampar. Ini juga sudah diputuskan 2 kali dalam seminar internasional di Kuala Lumpur tahun 2010 dan di Cina 2012 kalau tidak salah. Katanya berdasarkan data-data yang ada bahwa rumpun bangsa Melayu tadi berasal dari Sumatera Tengah, katanya, yaitu Kampar, di mana di situ terdapat Candi Tua Muara Takus, katanya. Jadi bangsa lain mengatakan rumpun Melayu induknya adalah Kampar, Sumatera, kok kita mengatakan bahwa induk rumpun Melayu itu ada Campa Kamboja? Kan aneh itu, ya. Kan aneh. Inilah sejarah perlu kita luruskan kembali. Nah, hubungannya dengan Kerajaan Sriwijaya setelah mendangkalnya Laut Embun, akhirnya pindah menelusuri Sungai Dareh di Sumatera Barat, lewat Damasraya, terus ke hilirnya itu adalah Batanghari. Di Muara Batanghari itulah Muara Jambi. Akhirnya dibuat candi, komplek candi pula dikenal dengan Candi Muara Jambi. Sebelumnya disebut dengan komplek kerajaan tadi adalah Melayu Kampai, pecahan daripada Melayu Bendang yang merantau ke sana jadi Melayu Kampai. Di Palembang akhirnya berkembang terus ke Palembang, ke Sungai Musi. Di hulu Sungai Musi 80 km dari Sungai Musi ada lagi sebuah desa di situ, komunitas nenek moyang berasal dari Kampar. Bahasanya sama, pakai celempong dan juga pakai musik celempong. Sudah itu mengenal juga tradisi lisan, kemudian juga dia mengenal basiacong, ya. Dan kemudian akhir-akhir ini ditemukan juga di sana, yaitu sebuah logam berbentuk mata uang. Nah, setelah dilihat ternyata adalah hampir sama atau bersamaan dengan tulisan yang ada di sini, tapi kami belum meneliti sana. Dari gambar yang kita saksikan ada kesamaannya. Kemungkinan ini adalah hubungan antara Muara Takus Kampar, suatu kuda puntah yang bertolak ke sana tadi. Nah, mata uangnya diambil dari cap rajanya, cap kedatuannya. Sama. Nanti kita perlihatkan. Ya. Terbuat dari apakah perunggu atau emas, kami kurang tahu karena bendanya, logamnya ada di daerah Sumatera Selatan, dekat Palembang. Nah, itu membuktikan bahwa ada hubungan kedatuan Sriwijaya di Kampar itu dengan kerajaan yang ada di Palembang. Kenapa? Palembang itu adalah kerajaan pusat pelabuhannya yang terakhir. Sesudah Palembang itu adalah Melaka, Malaysia, nyebrang dari sana. Sebelum Malaysia itu adalah di Tumasik, ya, pada abad ke-13. Itu kira-kira penjelasan kami untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.